Oke teman-teman, kembali kita akan meneruskan pembuatan CNC-nya ya. Nah ini desain untuk rangkanya, dan jangan lupa subscribe ya supaya saya tetap semangat. Nah untuk desain X-aksis ini dimaksud bersama dengan kerangkanya ya. Yang pertama-tama ini rangkanya ya, rangkanya itu terbuat dari besi. Jadi supaya ngirit tidak full dari aluminium ya. Nah ini salah satu bagian yang penting ya, ini dikasih skrup supaya untuk nanti mempermudah apa ya, mengatur ketinggian. Nah ini yang sudah saya catnya ini cuma pakai cat dasar saja ya, jadi supaya ngirit juga ini. Kemudian nah ini saya mulai masang bagian untuk yang dapat gerak ya, jadi linearnya ya, linear railnya saya ini pakainya HGR HGR berapa ya, HGR 20. Nah itu bloknya HGR 20. Nah ini saya pakainya untuk rangka bagian railnya ini saya pakai 3060 seri aluminiumnya ya, jadi supaya ya tetap apa ya, tetap rata ya. Kalau ngelas itu kan kadang-kadang susah ratanya, jadi ya sebagian pakai sebagian pakai besi, sebagian lagi pakai aluminium ya, extrusion itu ya. Nah, supaya yang bagian-bagian tertentu itu memang butuh istilahnya presisi ya, kita pakai aluminium extrusion. Soalnya kalau ngelas yang presisi saya belum bisa. Nah ini untuk menggabungkan bagian rangka besinya dengan aluminiumnya itu ya kita kasih skrup atau kita pasangkan ke aluminiumnya. Jadi dari besi kita lubangi terus kita pasang ke aluminiumnya. Nah ini untuk bagian rangka dari X-aksisnya sama rangka dasarnya ya, base-nya itu sudah terpasang. Nah kemudian lah ini yang apa, bagian untuk base-nya ya, base-nya X-aksis itu saya pakai aluminium ya, ini pakai yang kalau nggak salah yang tebalnya 15 mm ya, tapi kalau pas saya sampai di rumah itu ternyata tebalnya sekitar 16 mm, jadi tidak apa ya, tidak sesuai. Seharusnya emang harus dibubut atau dimiling ya istilahnya, di apa ya istilahnya, saya kurang tahu ya yang terang, untuk supaya bisa mengurangi ketinggiannya, jadi dikurangi dikit. Tapi ya enggak, bagi saya enggak masalah ya, karena itu yang penting ketebalannya sama ya, itu sudah bisa dianggap bisa lah gitu. Soalnya kalau tebalnya beda ya itu bisa jadi masalah. Nah ini bagian kemarin ya, Y-aksisnya ini dipasangkan sekalian, dipasang itu nanti bentuknya seperti itu. Jadi kira-kira teman-teman bisa mulai melihat bentuknya ya, sudah mulai dipasang sebagian sehingga sudah mulai kelihatan seperti apa. Kemudian ya ini nanti untuk pemasangan Y-aksis ke X-aksis memang agak susah itu. Nah kemudian untuk skrunya ya, ini ya skrunya buat supaya bisa bergerak ini saya pakai seri berapa ya, saya lupa. Ini yang jelas untuk itu untuk apa ya, tataan
skrunya itu saya pakai yang udah jadi ya, itu pakai BK12 sama BF12, BKBF ya. Biasanya kalau di online itu ya ada yang jual. Kebetulan ini saya sebagian memang online lah, yang bisa saya bikin sendiri ya bikin sendiri, yang nggak bisa ya sudah pasrah sama toko online. Nah, itu untuk penampangnya, atau istilahnya untuk megang nanti skrunya, flat screw ya. Saya flat screwnya pakai SFU 16 kalau nggak salah. Nah, nanti bisa dilihat kira-kira bentuknya seperti apa ya. Kita bisa lihat ini. Nah, ini saya mulai masang bagian LED screw-nya. Nah, ini SFU 16. Nah, ini yang unik ya. Jadi kemarin saya itu kan memang pakainya untuk X, Y, Z-nya ya. Aksesnya itu semua pakai LED screw. Nah, saya itu beli itu tokonya sama sih. Cuma nggak tahu itu yang satu itu cuma satu sih dari berapa ya, kalau LED screw-nya itu berarti ada 1 2 3 4 X Y Z, ya ada 4 ya, X-nya 1 Y-nya 1, kemudian X-nya 2 Y-nya 1 Z-nya 1, itu ada satu LED screw yang kurang bagus, nggak tahu kenapa. Jadi entah waktu bubutnya atau machiningnya itu kurang baik atau gimana gitu, tapi ya enggak apa-apa, masih bisa dipakai sih, cuma gak kasar-kasar gimana gitu ya, tapi enggak apa-apa, yang penting masih bisa digunakan. Nah, ini untuk ngunci bagian LED screw-nya ya, ini ada bagian penguncinya. Nah, ini ya, ini SFU-nya ya. Tadi saya masih kadang bingung ya nama-namanya, tapi ini yang nantinya akan dipasangkan ke Y aksisnya supaya nanti ini bisa menggeser X aksis ya, bener ya, atau mungkin keliru ya. Ya, kemudian salah satu hal yang penting ya, waktu untuk X masang LED screw-nya ini ada bagusnya dikasih oli ya, bisa kasih oli ya. Ini yang agak kurang bagus ya, seingat saya yang ini, jadi agak kasar gitu. Nah, terus ada yang unik juga ya, jadi LED screw yang kemarin saya beli itu tokonya sama ya, memang sama, yang kecil, yang pendek ya, yang X yang Y sama Z itu bungkusnya itu biru. Jadi kemudian yang ini X aksis itu bungkusnya warnanya hijau kalau nggak salah. Lah, yang hijau ini ternyata nggak ada tutup buat skrupnya, yang tadi yang waktu saya masukin oli itu skrupnya nggak ada, jadi saya pakai skrup sak-sai gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya aneh sih memang, karena ya mungkin Anda nanti bisa coba deh kalau ada yang pakai ya, itu kalau pakai LED screw yang bungkusnya biru itu apa dikasih ya, tapi kalau yang hijau itu nggak dikasih tutup. Nah, itu kan Anda bisa lihat kan, itu ada tutupnya, itu pakai skrup sak-sai gitu. Nah, ini sudah terpasang, tinggal masangkan ke bagian Y aksisnya supaya nanti Y aksisnya itu bisa digeser-geser ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton.